Selamat pagi semuanya. Selamat Sabat. Yesus akan datang lagi. Saya mengajak Anda untuk menundukkan kepala bersama saya saat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang indah ini dan hari Sabat ini, pengingat akan penciptaan dan penebusan. Kita berdoa agar Roh Kudus membimbing pikiran kita saat kita merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus yang menginspirasi, yang mengajar, yang menerangi pikiran kami dan berbicara kepada hati kami, karena kami memohon hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin. Pesan kita pagi ini berjudul, Apa itu Injil yang Kekal? Dan saya ingin memulai dengan menyoroti gambar seorang pria bernama Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Dan sejak tahun 2000, Warren Buffett telah melelang di eBay kesempatan untuk makan siang bersamanya. Lelang pertama, dan kesempatan itu terjual seharga 25.000. Dan pada tahun 2019, mereka memecahkan rekor penawaran tertinggi untuk kesempatan makan siang dengan Warren Buffett. 4.6 juta. Saya berharap ada yang mau membayar saya untuk makan siang. 4.6 juta. Dan mereka akan bertanya kepada individu-individu ini. Pertanyaannya, apakah itu sepadan? Dan mereka selalu berkata, ya. Benar sekali. Untuk berbicara langsung dari wajah ke wajah, dengan pikiran yang paling besar di dunia keuangan. Pertemuan ini, percakapan dengan Warren Buffett, sepadan dengan setiap sen yang dihabiskan. Pagi ini saya ingin berbicara tentang sebuah percakapan, pertemuan tatap muka dengan makhluk yang lebih cerdas dari Warren Buffett. Amin. Kita diberitahu dalam kitab Kejadian di Taman Eden bahwa Adam dan Hawa memiliki kesempatan unik untuk bertemu langsung dengan Allah. Kejadian pasal 3 ayat 8. Dan mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di udara sejuk pada siang hari. Berjalan di taman pada saat yang sejuk di siang hari. Saya penasaran bagaimana rasanya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya bertemu langsung dengan Tuhan? Mata ke mata untuk mendengar suaranya. Pikiran tak terbatas Allah dengan pikiran terbatas manusia. Apa yang akan Anda lakukan? Jika Yesus masuk ke ruangan ini sekarang, apa reaksi Anda, emosi Anda, keadaan psikologis Anda? Saya ingat suatu kali, saya bertemu dengan seseorang yang terkenal, pergi ke toilet umum, membuka pintu. Saya tidak akan memberitahu Anda siapa dia. Saya tidak ingin hal itu mengganggu. Membuka pintu, dan dia ada di sana, dalam wujud fisiknya. Pria terkenal. Dan itu adalah agak aneh. Karena aku merasa seperti aku mengenalnya. Masalahnya adalah, dia tidak mengenaliku. Buka pintu, Dan saya tidak menyapa, saya hanya berkata, lalu berjalan di sekitarnya. Dan kemudian memberitahu semua orang, tahukah kamu siapa yang aku lihat di toilet umum saat aku membuka pintu? Bagaimana rasanya ketika Anda bertemu Yesus muka dengan muka? Apakah akan canggung? Apakah akan seperti, bagaimana dengan Anda? Atau lebih buruk lagi, apakah kamu akan memanggil gunung-gunung dan batu-batu untuk jatuh menimpa kamu dan menyembunyikan kamu dari wajah Dia yang duduk di takhta dan dari murka anak domba? Itu tidak seperti itu di Eden. Pertemuan langsung dengan Tuhan. Itu adalah pengalaman yang indah. Dan kita diberitahu dalam buku pendidikan, halaman 21. Taman Eden adalah universitas sekolah. Alam adalah buku pelajaran. Pencipta sendiri adalah guru dan orang tua keluarga manusia adalah murid-muridnya.
Seringkali saat mereka berjalan di taman di udara sejuk, mereka mendengar suara Tuhan dan berhadapan muka. Persekutuan dengan yang abadi. Ini adalah universitas pertama, profesor terbesar, pendidik terbesar yang pernah dihadapi manusia. Dan di Edenlah mereka mengalami pertemuan langsung dengan pikiran tak terbatas Allah. Dan puji Tuhan, itu gratis. ETU tidak menghabiskan 4,6 juta. Dia melanjutkan ke halaman 15 buku pendidikan. Muka ke muka, hati ke hati. Komunikasi dengan penciptanya adalah hak istimewa yang tinggi baginya. Jika dia tetap setia kepada Tuhan, semua ini akan menjadi miliknya selamanya. Jadi, dalam kesempurnaan Eden, hubungan dengan Tuhan adalah secara langsung pertemuan, persekutuan dengan Tuhan, dinamis, pendidikan, memperkaya, mencerahkan. Ada sebuah cerita tentang seorang pria dan seorang wanita. Mereka menikah. Dan pria itu selalu sedikit kesal dengan istrinya karena dia selalu ingin membicarakan hubungan mereka. Berdasarkan tawa, mungkin Anda juga sedang mengalami percakapan ini dalam pernikahan Anda. Tipikal pria, dia berkata, mengapa kita perlu membicarakan hubungan kita? Kita sudah berada dalam hubungan. Bukankah cukup hanya berada dalam hubungan? Mengapa kita harus selalu membicarakannya? Dan hal itu menjadi sumber ketegangan yang mengganggu dalam pernikahan mereka. Akhirnya, suatu hari, Eureka, pria itu memiliki momen pencerahan. Percakapan itu adalah hubungan. Hidup kita berubah perlahan, lalu secara dramatis, satu percakapan demi satu. Anda bisa mengingat momen dalam hidup Anda ketika Anda memiliki percakapan yang dinamis dengan seseorang dan itu secara dramatis mengubah hubungan Anda. Anda mengakhiri percakapan, Anda mengakhiri hubungan, dan seringkali kita berbicara tentang hubungan dengan Allah. Percakapan adalah hubungan. Adam dan Hawa memiliki hubungan dengan Allah, berhadapan langsung, persekutuan dengan Allah yang tak terbatas. Dan yet, kita melihat bahwa setelah kejatuhan, dinamika pertemuan muka dengan muka tidak lagi mungkin. Mereka tidak lagi mampu berada di hadapan kemuliaan Allah yang Maha Kuasa. Kemuliaan yang terpancar dari hadirat Allah, mereka dibawa keluar dari gerbang. Dan kita melihat perubahan dalam hubungan dalam percakapan yang Musa lakukan dengan Allah di Gunung Sinai. Dan Musa berani meminta kepada Allah, tunjukkanlah kemuliaan-Mu dan kamu akan melihat apa yang Alkitab katakan. Sebagai jawaban atas pertanyaan Musa, Keluaran 33:20, dan Allah berkata, kamu tidak dapat melihat apa? Kamu tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak ada yang dapat melihat aku dan tetap hidup. Apa yang telah terjadi? Ini hanya satu kitab setelah kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa dapat memiliki persekutuan langsung dengan Allah. Dan di sini ada Musa, seorang pria yang benar. Dan ia meminta Allah untuk memperlihatkan kepadanya kemuliaannya. Dan Allah berkata, lihatlah, kamu tidak bisa melihat wajahku. Bukan karena aku tidak ingin memperlihatkannya kepadamu, tetapi jika aku memperlihatkan wajahku, kamu tidak bisa hidup. Dan Allah dalam kemurahannya berkata, lihatlah, aku akan melakukan sesuatu untukmu, dan kamu membaca lanjutannya dalam Keluaran pasal 33, ayat 21-23. Kemudian Tuhan berkata, ide tempat dekat sini. Di mana kamu dapat berdiri di atas batu? Dan ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkanmu di celah batu dan menutupimu dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kamu akan melihat punggungku. Tetapi wajahku tidak boleh dilihat. Allah berkata, lihat ada retakan di batu. Aku akan menempatkanmu di celah, aku akan menutupi celah itu dengan tanganku. Dan saat aku berjalan, aku akan melepaskan tanganku, dan kamu bisa melihat punggungku. Dan Anda bisa membayangkan Musa di sana, berdiam di celah batu saat kemuliaan Allah melintas.
Mungkin dia menutup matanya karena kemuliaan itu begitu transenden dan indah. Dan kemudian Allah berkata, "Aku akan menarik tanganku sekarang Musa." Dan Musa melongok dan melihat punggungnya. Bukan wajahnya, tetapi punggung Allah. Ingatlah apa yang terjadi setelah pertemuan dengan Allah. Dia turun dari gunung dan wajah Musa bersinar. Cahayanya begitu terang sehingga anak-anak Israel berkata, "Kami tidak bisa melihat wajahmu. Tolong tutupi wajahmu dengan tirai." Ini terjadi setelah melihat punggung Allah. Perubahan dalam percakapan. Perubahan dalam hubungan. Tidak lagi berhadapan langsung. Persekutuan dengan Allah. Dalam 1 Samuel, tabut perjanjian diambil oleh orang Filistin. Mereka mengalami kesulitan dengan dinamika tersebut. Mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut perjanjian. Kalian ingat ceritanya? Mereka memiliki seekor lembu jantan yang menarik kereta lembu langsung menuju kemah Israel, sebuah kota di Israel bernama Shemesh. Dan tabut perjanjian selalu ditutupi dan dianggap sebagai Shemesh. Dan anak-anak Israel berkumpul di sekitar tabut perjanjian dan mereka membuka tabut perjanjian. Tabut perjanjian mewakili kemuliaan Allah, kehadiran Allah. Kamu tidak boleh melihat tabut perjanjian. Mereka membukanya. Segera, 70 orang dikonsumsi. Dan inilah yang mereka katakan. 1 Samuel 6:20. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus? Perhatikan nuansa dari pernyataan ini. Siapa yang dapat apa? Siapa yang dapat berdiri di hadapan dari Allah yang kudus? Inilah saat mereka bertemu. Kemuliaan Shekinah, tabut perjanjian. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus? Dan hal ini diulang kembali dalam Mazmur 24 ayat 3 hingga 4. Perhatikan pertanyaannya. Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan? Dengan kata lain, apa itu bukit Tuhan? Bukit Tuhan, Gunung Sion. Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan atau siapakah yang akan berdiri? Apakah Anda pernah mendengar kata itu sebelumnya? Dan siapakah yang akan berdiri di tempat kudusnya? Pertanyaan yang diajukan adalah, siapa yang dapat berdiri di Gunung Sion? Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus? Dan jawabannya adalah, dia yang tangannya bersih dan hati yang murni. Yesus berkata demikian dalam sabda bahagia. Berbahagialah orang yang hatinya bersih, sebab mereka akan melihat Allah. Kriteria untuk dapat berdiri di hadapan Allah, kriteria untuk dapat melihat wajah Allah adalah hati yang murni. Dalam perjanjian lama, imam besar memiliki ikat pinggang emas yang ditempatkan di atas lobus frontal, korteks prefrontal. Itu adalah ikat kepala emas dan terdapat kata-kata Ibrani kekudusan kepada Tuhan. Alkitab menggunakan sebuah istilah tertentu untuk menggambarkan apa yang dimaksud dalam Keluaran pasal 28 ayat 36. Buatlah sebuah lempengan emas murni dan ukirlah di atasnya seperti pada sebuah meterai. Seperti pada apa? Sebuah meterai. Kudus bagi Tuhan. Imam besar adalah satu-satunya orang yang dapat masuk ke hadirat Allah di tempat yang paling kudus, tabut perjanjian. Dan perhatikan apa yang ia kenakan. Sebuah lempengan emas. Di atas dahinya yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Sekarang, Yesus adalah imam besar kita. Amin. Dan Yesus adalah suci. Imam besar adalah gambaran Kristus. Imam besar adalah wakil kita. Dan pertemuan langsung itu dimungkinkan oleh seorang imam mewakili Yesus. Dengan piring emas di dahinya yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Sekarang ini menarik karena dalam bahasa Ibrani, kita dapat melihat sebuah
Paralel antara ayat ini yang kita lihat di Keluaran pasal 28, ayat 36. Buatlah sebuah piring dari emas murni dan ukirlah di atasnya seperti pada sebuah cap kudus bagi Tuhan. Kata-kata Ibrani yang sama, kudus bagi Tuhan, terdapat dalam Keluaran 31:15. Lihatlah ini. 6 hari boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat untuk beristirahat. Apa yang dikatakan? Kudus bagi Tuhan. Apakah kamu melihat itu? Kata-kata Ibrani yang sama persis, kudus bagi Tuhan, di atas segel yang ada di dahi imam besar, dikaitkan dengan hari Sabat ke-7, kudus bagi Tuhan. Anda membuat beberapa koneksi di sini. Dan di sini, dalam kitab Ibrani, yang semuanya tentang tempat suci. Dan imam besar surgawi kita dengan tegas berkata, Ibrani 12:14, tanpa kekudusan, tidak ada yang akan melihat Tuhan. Jangan biarkan siapapun menipu Anda. Kriteria untuk dapat melihat Allah muka dengan muka adalah kekudusan. Ini bukan ketidaksucian. Kekudusan adalah kriteria untuk pertemuan muka dengan Allah. Sekarang, jika Anda seperti saya merasa sangat tidak cukup karena saya tidak suci. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Dengan standar yang tinggi. Untuk dapat melihat wajah Allah, ya, tidak perlu 4,6 juta untuk memiliki pertemuan muka dengan Allah, tetapi kriterianya adalah kekudusan. Sekarang, bagaimana kita harus berhubungan dengan ini? Luar biasa. Tidak mungkin. Syarat untuk dapat melihat wajah Allah. Apakah itu kecemasan? Apakah itu ketidaktenangan? Dan di sini kita menemukannya dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 12. Aku memberikan hari Sabatku kepada mereka sebagai tanda di antara kita, agar mereka tahu bahwa aku, Tuhan, telah menguduskan mereka. Setiap hari Sabat hari ini adalah pengingat bukan hanya bahwa Allah menjadikan hari itu suci, tetapi bahwa Allah dapat menjadikan kamu kudus. Amin. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini? Apakah kita bekerja? Kita beristirahat. Dengan kata lain, pengalaman kita, meskipun saya belum sampai, meskipun saya masih dalam proses, meskipun saya memiliki masalah yang diwarisi dan dikembangkan, meskipun saya memiliki masa lalu yang bermasalah, saya tidak mengalami kecemasan. Karena setiap 7 hari aku diingatkan bahwa aku beristirahat. Dalam keyakinan, Allah itu adalah yang satu. Dan satu-satunya yang dapat membuatku kudus. Bisakah kamu mengucapkan amin? Dan demikianlah, beristirahatlah dalam kepastian itu hari ini. Pengalaman kita dengan Allah bukanlah pengalaman yang penuh kecemasan. Ini bukan soal kurangnya damai. Oh ya, kita masih punya jalan yang panjang. Tetapi puji Tuhan, aku jauh dari tempat aku dulu. Dan setiap 7 hari, karena kita perlu diingatkan akan hal ini, bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat menjadikan kita kudus. Dan kita beristirahat dalam kepastian itu. Haleluya. Dalam kitab Wahyu, kita memiliki sebuah adegan. Lalu raja-raja bumi, para pemimpin besar, orang-orang kaya, para panglima, orang-orang berkuasa, setiap budak dan setiap orang merdeka bersembunyi di gua-gua dan di batu-batu gunung dan berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu, timbunilah kami dan sembunyikanlah kami dari hadapan Dia yang duduk di atas takhta dan dari murka Anak Domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapa yang mampu berdiri? Yesus akan datang. Dia dan orang-orang ini, mereka melarikan diri dari hadapan Allah. Perhatikan apa yang mereka katakan. Mereka berkata, sembunyikan kami dari hadapannya. Sembunyikan kami dari hadapannya. Kita tidak ingin melihat wajah Allah. Dan mereka mengajukan pertanyaan yang diajukan dalam 1 Samuel 6:20. Untuk siapa? Siapa yang dapat berdiri?
Pertanyaan itu diajukan. Sekarang ada interlude. Dalam kitab Wahyu, ada meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan antara meterai keenam dan ketujuh ada interlude. Interlude ini menjawab pertanyaan tersebut. Ini adalah pertanyaan yang sama yang diajukan dalam Mazmur 24. Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan? Dan siapakah yang akan berdiri di tempat kudusnya? Pertanyaan itu diajukan di sini. Siapakah yang dapat berdiri? Siapa yang akan mampu berdiri di hadapan Allah? Dan jawabannya diberikan dalam Wahyu pasal 7. Tidak ada pembagian bab. Ini diberikan untuk kenyamanan Anda. Dan apa yang terjadi di Wahyu bab 7? Ingat, 4 malaikat memegang 4 angin, dan mereka berkata, mereka diperintahkan untuk tidak melepaskan angin-angin itu sampai hamba-hamba Allah mereka ditandai. Di mana? Di dahi mereka. Inilah dia, Wahyu 7:3-4. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus? Siapakah yang dapat berdiri di hadapannya? Janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon, sampai kita menempatkan segel. Apakah itu terdengar familiar? Sampai kita menempatkan segel. Di mana? Di dahi hamba-hamba Allah kita. Apa yang ada di dahi imam besar? Sebuah meterai. Apa yang tertulis di sana? Kudus bagi Tuhan. Hamba-hamba Allah harus memiliki cap di dahi mereka. Kemudian aku mendengar jumlah mereka yang telah ditandai. 140 orang dari semua suku Israel. Siapakah yang dapat berdiri? Siapa yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus? Mereka yang telah ditandai. Yang tertulis di dahi mereka, 144,000. Inilah individu-individu tersebut yang mampu berdiri di hadapannya dari Allah yang kudus. Inilah individu-individu tersebut yang tidak lari dari hadapan Yesus. Mengapa? Mereka memiliki sesuatu yang tertulis di dahi mereka. Wahyu 14 yang menjadi fokus seri kita akhir pekan ini. Dan kita fokus secara khusus pada pesan 3 malaikat. Pembukaan pesan 3 malaikat dimulai dengan sebuah adegan. Dan hal ini ditemukan dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Ingatlah Wahyu pasal 7, Anda memiliki 144,000. Anda memiliki adegan lain tentang 144,000. Anda miliki, inilah Wahyu 14:1. Kemudian aku melihat dan di hadapannya ada anak domba. Dan apa yang dilakukan anak domba? Dia berdiri. Di mana anak domba berdiri? Dia berdiri di Gunung Sion. Dan bersamanya orang yang memiliki namanya. Dan nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Prakata. Pesan 3 malaikat dimulai dengan deskripsi dari 144,000. Dan mereka berdiri di hadapan Yesus Kristus. Di hadapan Yesus Kristus. Mereka berdiri bersamanya di Gunung Sion. Mereka berdiri di tempat yang kudus. Dan mereka memiliki nama Yesus. Nama Bapa. Yang tertulis di dahi mereka. Sekarang kita sampai pada pertanyaan ini. Apa Injil yang kekal? Ingatlah bahwa pendahuluan Injil yang kekal adalah adegan 144,000 orang berdiri bersama Yesus dan nama Bapa tertulis di dahi mereka. Mereka berdiri di hadapan wajah Allah dan inilah pendahuluan, konteks, pengantar, ke pesan 3 malaikat. Dan inilah yang kita miliki. Apa itu Injil yang kekal? Wahyu 14:6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat. Injil yang kekal. Bagaimana kita tahu apa itu? Apakah kita akan bertanya kepada teman-teman Katolik Roma kita? Apakah kita akan bertanya kepada saudara-saudari Protestan yang menjaga hari Minggu? Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa itu Injil. Setiap orang memiliki lensa yang berbeda untuk melihat Injil. Tetapi kita sudah diberikan lensa untuk memahami Injil.
Kita perlu menyadari bahwa telos, tujuan akhir yang diinginkan Allah untuk membawa kita adalah kembali ke pertemuan muka dengan muka yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Dan Anda melihat bahwa hal ini dimungkinkan karena anak domba, bahwa anak domba berdiri di sana bersama 144.000. Mereka dipulihkan kembali ke pertemuan langsung dengan Allah, karena Allah telah menulis hukumnya di hati kita, dan mereka memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka, dan setiap Injil yang memberikan Anda diskon pada pengalaman pemulihan tatap muka itu, hubungan dengan Allah yang adalah persekutuan, yang adalah percakapan, adalah Injil palsu. Injil yang kekal. Semua ini tentang membawa kita kembali untuk pertemuan langsung yang Adam dan Hawa miliki sebelum kejatuhan. Apa esensi sejati dari Injil? Kita tidak perlu menebak. Buku Desire of Ages, halaman 824. Esensi sejati Injil adalah pemulihan. Apa esensi Injil? Pemulihan. Di layar, saya memiliki pemandangan dari atas tempat suci. 3 kompartemen sangat sederhana. Halaman. Tempat suci. Tempat yang paling kudus. Allah telah menggambarkannya dalam bentuk yang sederhana. Bagaimana Allah akan membawa kita kembali? Apa esensi Injil? Itu adalah pemulihan. Adam dan Hawa sebelum kejatuhan ada di sini. Pertemuan langsung dengan Allah setelah kejatuhan. Seluruh umat manusia ada di luar sana. Dan Allah ingin memulihkan pertemuan muka dengan muka itu. Dia membawa kita ke halaman, membebaskan kita, dan mengampuni kita dari hukuman dosa. Dia membawa kita ke tempat kudus, membebaskan kita dari kuasa dosa, dan akhirnya dalam pemuliaan membebaskan kita dari kehadiran dosa. Ada Injil-Injil palsu di luar sana yang ingin memberikan Anda diskon 1/3 pada motif bait suci. Mereka berkata, oh, yang perlu kamu lakukan hanyalah hanya masuk ke sini dan berkemah. Itu saja. Orang lain datang ke sini dan menggantikan imam agung surgawi dengan imam agung duniawi dan menggantikan ini dengan 7 sakramen. Tetapi Tuhan ingin membawa kita ke sini, di sini, di sini. Dan hal itu dimungkinkan oleh 2 entitas, domba dan imam. Ketika kamu berdosa, pada zaman Israel, Anda harus membawa seekor domba. Bawa dia ke gerbang tempat suci. Akui dosa-dosa Anda di hadapan anak domba itu. Dan dengan tangan Anda sendiri memotong leher domba yang tak bersalah itu. Dan kemudian, ada seorang imam yang menangkap darah. Dan darah itu dibawa ke tempat suci. Anda tidak pernah membawa mangkuk darah Anda sendiri ke tempat suci. Anda membutuhkan seorang imam untuk menerapkan manfaat pengorbanan itu atas nama Anda. Dan imam itu akan mencatat dosa-dosa yang diampuni itu baik di tirai maupun di tanduk altar. Setiap tahun, pada hari pendamaian, mereka melakukan pembersihan tempat suci. Hal penting yang perlu kita sadari adalah bahwa masalah dosa secara keseluruhan dihapus melalui proses yang telah Allah gambarkan dalam bentuk taman kanak-kanak. Tuhan membawa kita dari halaman ke tempat yang kudus, ke pertemuan muka dengan Tuhan. Inilah inti dari Injil yang kekal. Inilah pesan pemulihan. Buku pendidikan mengatakan ini, halaman 15 dan 16. Untuk memulihkan dalam diri manusia, gambar penciptanya. Untuk membawanya kembali kepada kesempurnaan di mana dia diciptakan.
untuk mempromosikan perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa agar tujuan ilahi dalam penciptaannya dapat terwujud. Ini adalah pekerjaan penebusan. Pendidikan. Halaman 15 dan 16. Adam dan Hawa. Dalam kesempurnaan Eden, mereka dapat bertemu langsung dengan Tuhan. Saya bertanya sebelumnya dalam presentasi, apa yang akan Anda lakukan? Jika Yesus masuk ke ruangan ini sekarang, apa reaksi emosional Anda? Jika Anda jujur pada diri sendiri, dan ada saat-saat dalam pengalaman Kristen saya, ketika saya tidak berada dalam keadaan yang benar dengan Tuhan, pernahkah Anda memiliki hubungan dengan seseorang, dan hubungan itu memburuk, lalu mereka datang melalui lorong, apa yang akan Anda lakukan? Anda menghindarinya. Saya pernah melihat orang di supermarket yang pernah saya punya sedikit masalah dengan mereka, dan saya menunduk di lorong. Dan saya bersembunyi di lorong. Saya tidak ingin melihat mereka. Anda tertawa karena Anda tahu apa yang saya bicarakan. Anda tidak ingin berbicara dengan mereka. Itu bukan seperti hai, dan kemudian mereka melihat Anda dan mereka seperti hai, dan Anda seperti au, halo. Alkitab mengatakan bahwa dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dan jika Yesus masuk ke ruangan ini sekarang, akan ada salah satu dari dua reaksi menurut kitab suci. Atau Anda akan keluar dari ruangan dan mencari pintu keluar tercepat. Merangkak keluar agar dia tidak melihat kita. Atau kita katakan, aku mengenalmu. Inilah Allahku. Kami telah menantikannya. Dan dia akan menyelamatkan kita. Suatu hari, kita akan dapat melihat wajah Allah. Dan hari ini kita memiliki kesempatan unik untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan muka dengan muka itu. Amin. Wahyu pasal 22. Bab terakhir, kitab terakhir Alkitab. Perhatikan bagaimana permulaannya. Dan ia memperlihatkan kepadaku sungai air yang murni, air kehidupan, jelas seperti kristal, mengalir dari takhta Allah dan Anak Domba. Di tengah-tengah jalanannya, di kedua sisi sungai, terdapat pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah, setiap pohon menghasilkan buahnya setiap bulan. Bayangkanlah ini. Apa yang dilihat Yohanes Sang Penglihatan? Dia melihat pohon kehidupan. Di mana pohon kehidupan sebelumnya dalam kitab suci? Di Eden. Ini adalah kitab terakhir Alkitab. Anda melihat pohon kehidupan. Ini adalah Eden yang dipulihkan. Allah duduk di takhtanya. Dan ada sungai kehidupan yang mengalir dari takhta Allah. Ini mencerminkan apa yang dilihat Yehezkiel ketika Anda melihat sungai yang keluar dari bait suci. Dan sungai ini mengalir ke bawah, dan di kedua sisi sungai, pohon kehidupan. Saya telah melihat gambaran seniman, saya tidak yakin persis bagaimana bentuknya, tetapi jika Anda dapat membayangkan dalam imajinasi yang dikuduskan, pohon kehidupan somehow bergabung di tengah, melintasi pohon, atau melintasi sungai kehidupan, dan mengalir ke bawah, dan Anda melihat adegan Eden yang dipulihkan. Eden hilang. Eden dipulihkan. Apa esensi Injil? Pemulihan. Perhatikan apa yang dikatakan Yohanes penulis Wahyu setelah ini. Wahyu bab 22 ayat 4. Setelah menggambarkan pohon kehidupan, perhatikan apa yang dia katakan. Dan mereka akan melihatnya. Apakah Anda mendengar bahwa di Eden mereka dapat berbicara dengan Allah secara langsung? Wahyu pasal 22. Dan mereka akan melihat wajahnya. Sahabat, itulah tujuan Injil yang kekal. Itu semua tentang hubungan, karena percakapan adalah hubungan. Dan mereka akan melihat wajahnya. Mengapa mereka dapat melihat wajah Allah? Karena nama Bapa tertulis di dahi mereka. Apa kriteria untuk dapat melihat wajah Allah?
Tanpa kekudusan, tidak ada yang akan melihat Tuhan. Puji Tuhan bahwa kebenarannya lah yang memungkinkan kita melihat wajah Allah. Amin. Dan kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Kita beristirahat dalam jaminan itu seperti yang digambarkan oleh pengalaman Sabat. Anda mungkin seperti Daud, saya ingin melihat wajah Allah, tetapi apakah saya harus menunggu sampai Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga 4 untuk melihat wajah Allah? Kita diberitahu bahwa dengan memandang, kita menjadi berubah. Bagaimana saya bisa menjadi berubah jika saya tidak bisa melihat wajah Allah? Sampai Wahyu pasal 22. Dan ada pernyataan dalam buku Desire of Ages, halaman 23. Jika Yesus telah muncul dengan kemuliaannya, dengan Bapa sebelum dunia diciptakan, kita tidak akan mampu menahan cahaya kehadirannya. Agar kita dapat melihatnya, dan tidak akan hancur. Manifestasi kemuliaannya diselimuti. Keilahiannya disembunyikan dalam kemanusiaan, kemuliaan yang tak terlihat, dalam bentuk manusia yang terlihat. Dengan kata lain, Yesus menyambungkan jurang. Apakah kamu ingat itu? Yang dilihat Yakub, mimpi itu. Tangga menuju surga. Tangga itu mewakili Yesus. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Desire of Ages. Keilahiannya disembunyikan dalam kemanusiaan, kemuliaan yang tak terlihat dalam bentuk manusia yang terlihat. Kitab Yohanes mengatakan bahwa kemuliaan Allah, firman itu berdiam di antara kita. Ketika kamu melihat tabut perjanjian dan bait suci Musa, tabut perjanjian itu berada di atas tanah. Tidak ada penghalang antara surga dan bumi. Surga telah turun sepenuhnya, tetapi ia terbungkus. Itu tertutup. Anda tidak dapat melihat langsung kemuliaan Shekinah. Dan Yesus, ketika ia datang, ia membungkus dirinya. Dia menyembunyikan kemuliaan Shekinah dalam kemanusiaan, sehingga kamu, ketika kamu melihat di wajah Yesus, yang kamu lihat di wajah Allah. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 4:16. Dengarkan ini. Cahaya dari pengetahuan. Dari apa? Kemuliaan Allah ditemukan di mana? Di hadapan Yesus Kristus. Kamu tidak perlu menunggu sampai kitab Wahyu bab 22. Sahabat-sahabat, kamu bisa melihat wajah Allah hari ini. Sekarang, karena surga telah turun, haleluya. Keilahian mengenakan dirinya dalam kemanusiaan, dan dengan melihat wajah Yesus, kamu dapat melihat wajah Allah. Dan 2 Korintus 3:18 berkata, membicarakan bagaimana wajah Musa tertutup, dia berkata, tapi kita semua dengan wajah yang terbuka, memandang seperti dalam cermin, kemuliaan Tuhan sedang mengubah kita dari kemuliaan ke dalam kemuliaan. Yesus ada di surga, melayani di tempat yang paling suci, di bait suci surgawi. Kita tidak bisa melihat wajah fisik Tuhan. Tetapi kita diberitahu dalam buku Steps to Christ, bahwa jika kamu mengenal Sang Penyelamat, mempelajari kitab suci, Yesus adalah firman. Setiap kali kamu membaca firman, kamu sedang melihat wajah Yesus Kristus. Amin. Setiap kali kamu membaca tentang karakternya, kamu sedang mencari pada keilahian yang telah mengenakan kemanusiaan. Dan terjadi transformasi yang terjadi. Dan nama Bapa tertulis di dahi Anda dari kemuliaan ke kemuliaan, dari karakter ke karakter, dari iman ke iman, dan dari hari ke hari.
Aku sedang berada di retret para pendeta. Dan tinggal bersama seorang pemuda yang juga seorang pendeta. Aku saat itu masih lajang. Dia sudah menikah dengan bahagia. Dan kemudian saya bertanya padanya, di sela-sela seminar, bagaimana kamu bertemu istrimu? Dan dia menceritakan kisahnya kepadaku. Dia bertemu istrinya di salah satu situs kencan Adventist, situs web. Minatku pun meningkat. Dia berada di luar negeri. Di Asia, ribuan mil jauhnya. Dia tinggal di Amerika Serikat. Dan mereka berkenalan secara online, bertemu pertama kali melalui situs kencan Adventist, lalu beralih ke Skype dan sebagainya, serta melakukan percakapan secara teratur, komunikasi spiritual secara virtual. Dan kemudian dia memberitahuku sesuatu yang mengejutkanku. Dia berkata, kamu tahu David, aku jatuh cinta pada wanita ini dan aku melamarnya tanpa pernah bertemu muka. Aku berkata, saudaraku, aku berkata, kamu melakukan apa? Dia berkata, aku melamarnya, tapi ada yang lebih baik lagi. Dia berkata, bukan hanya aku yang melamarnya. Kami menentukan tanggal pernikahan. Dan pertama kali aku bertemu dengannya secara langsung, itulah saat aku terbang ke sana untuk menikahinya. Dan aku berkata, kamu melakukan apa? Aku berkata, maksudmu kamu hanya bertemu dengan wanita ini secara virtual melalui internet, video, dan panggilan telepon, lalu kamu melamarnya? Maksudku, kenapa tidak bayar tiket pesawat? Kamu pikir ini investasi yang baik untuk pergi ke sana setidaknya sekali dan bertemu dengan wanita yang akan kamu habiskan sisa hidupmu bersamanya secara langsung? Dia berkata, tidak. Itulah yang aku lakukan. Aku berkata, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan jika kamu turun dari pesawat dan melihat wanita yang akan menjadi istrimu, dan kamu berkata, Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Kue sudah siap, gaun sudah ada, para pengiring pengantin. Dan dia berkata sesuatu. Dia berkata, kamu tahu David, itu adalah hal yang paling aneh. Karena kita telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Ketika aku turun dari pesawat dan melihat wanita ini untuk pertama kalinya secara langsung, diambil tepat di mana kita meninggalkannya, tanpa hambatan. Dari hubungan virtual menjadi hubungan tatap muka, dan itu berjalan lancar. Dan mereka hidup bahagia sampai hari ini. Sekarang, ini bukan aturan baku anak-anak muda. Ini deskriptif. Ini adalah ilustrasi. Saya tidak menyarankan agar semua orang pergi dan mencoba ini. Catatan samping. Tetapi suatu hari, kita akan melihat Allah. Tatap muka. Amin. Inilah Allah kita. Kita telah menanti-nantikannya. Dia akan menyelamatkan kita. Kamu akan dapat melihat wajah Allah. Dan jika saat ini, setiap hari kita menghabiskan waktu dalam firman-Nya, diubah dari kemuliaan ke kemuliaan. Haleluya! Dalam percakapan persekutuan dengan Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, ketika Dia datang dalam awan kemuliaan dan kamu melihatnya secara langsung, tanpa hambatan. Ini tidak canggung. Kamu tidak ingin bersembunyi dari wajahnya. Bukan seperti, aku mengenalmu, aku agak mengenalmu, tapi kamu tidak mengenalku. Ini, aku mengenalmu. Tatap muka. Dan kamu memulai perjalanan abadi itu bersama Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan itu terus berjalan tepat di mana kamu meninggalkannya. Haleluya. Berapa banyak di antara kalian yang ingin melihatnya hari ini? Dalam firman-Nya, amin. Berapa banyak di antara kalian yang ingin diubah dan memiliki nama Bapa tertulis di dahi kalian? Berapa banyak di antara kalian hari ini yang ingin berdiri bersama anak domba di Gunung Sion karena namanya tertulis di dahi kalian? Pujilah namanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anak domba.
Kami bersyukur kepadamu atas Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau ingin menulis namamu di dahi kami. Engkau ingin membawa kami kembali ke persekutuan muka dengan muka yang Adam dan Hawa miliki sebelum kejatuhan. Semoga kami dapat melihat Yesus hari ini melalui firman-Mu, sebab kami memohon hal-hal ini dalam nama Yesus dan demi Dia. Amin.